warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T 2018-1060. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Siti Aminah MPD. Dan di sini saya mendapatkan materi mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam, di mana konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam ini terdiri dari 4 subbab, yang dimana yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dan pengertian pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu perbedaan kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu posisi, peran, dan makna kepemimpinan pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu prinsip, syarat, dan karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dan pendidikan Islam itu? Definisi kepemimpinan atau disebut dengan leadership, yaitu sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan definisi pendidikan Islam yaitu suatu bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa atau guru kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Dan yang selanjutnya yaitu perbedaan kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan Islam. Mungkin di sini perbedaannya itu hanya di lembaganya saja. Untuk kepemimpinan pendidikan yaitu seseorang dalam mempengaruhi, mengkoordinir, menggerakkan, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan itu dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan kepemimpinan pendidikan Islam yaitu kemampuan, aktivitas, dan proses menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan Islam dapat berlangsung lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai posisi, peran, dan makna kepemimpinan pendidikan Islam, yang dimana posisi kepemimpinan pendidikan Islam yaitu kepala sekolah, yang dimana kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang kepala sekolah atau pemimpin tersebut, mereka memiliki posisi yang sangat kuat dan menduduki posisi strategis dalam sistem kerja dan tanggung jawab terhadap sebuah organisasi. Dan untuk perannya sendiri, peran kepemimpinan pendidikan Islam terdiri dari 3 peran. Yang pertama, peran dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu peran kepemimpinan dalam membangun tim. Dan yang ketiga yaitu peran hubungan antara pribadi. Dan yang ketiga yaitu makna kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan mengembangkan ilmu pendidikan Islam dan pelaksanaannya pendidikan Islam agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu mengenai prinsip, syarat, dan karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Di sini terdapat 4 prinsip kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab, di mana di dalam Islam sendiri sudah digaris bahwa manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri dan akan diminta pertanggungjawaban. Maka makna tanggung jawab merupakan substansi utama yang harus dimiliki dan dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin.
agar amanah yang diserahkan kepadanya itu tidak disia-siakan. Yang kedua yaitu prinsip adil dan jujur, di mana seorang pemimpin harus mampu bersikap adil dan jujur kepada semua anggotanya. Dan yang ketiga yaitu beriman dan bertakwa, di mana pemimpin seharusnya memiliki keimanan yang lebih kuat dan tujuan pemimpin seharusnya hanya semata-mata untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu bijaksana, di mana seorang pemimpin harus bersikap bijaksana kepada semua anggotanya, termasuk tidak boleh membeda-bedakan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kekuatan atau energi. Yang kedua yaitu penguasaan emosional. Yang ketiga yaitu pengetahuan mengenai hubungan manusia. Yang keempat yaitu kecakapan berkomunikasi. Yang kelima yaitu kecakapan mengajar. Yang keenam yaitu kecakapan bergaul. Yang ketujuh yaitu kemampuan teknis kepemimpinan. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam, yang dimana yaitu pertama memiliki karakteristik sidik atau jujur. Yang kedua yaitu memiliki karakteristik amanah, yaitu terpercaya. Yang ketiga yaitu memiliki karakteristik tabligh, yaitu menyampaikan. Dan yang keempat yaitu memiliki karakteristik fatona, cerdas. Yang kelima yaitu memiliki karakteristik istiqomah, konsisten. Yang terakhir yaitu memiliki karakteristik mahabbah, yaitu cinta kasih sayang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.